melakukan perjalanan atau penjelajahan antariksa. Sampai saat ini paling jauh manusia hanya bisa mencapai bulan satelit alami kita. Tapi, selanjutnya apa? Mungkin hanya diwakili oleh teknologi yang dibuat oleh umat manusia saja. Teknologi itu berupa pesawat atau wahana penjelajah. Apa yang belum bisa dilakukan oleh umat manusia dalam menjelajahi antariksa setidaknya sudah dilakukan oleh Voyager, dua wahana antariksa yang sudah diluncurkan 43 tahun yang lalu. Ya, hanya itu saja, sudah tidak ada lagi. Kalau berbicara mengenai teknologi penjelajahan antariksa, ibaratnya kita akan membicarakan seperti halnya zaman batu. Dengan seluruh kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan saat ini, berbanding terbalik ketika kita berbicara mengenai teknologi penjelajahan antariksa. Namun, dari semua kekurangan itu, selalu ada konsep teknologi di masa depan, dan konsep ini juga berlaku terhadap perkembangan teknologi penjelajahan antariksa. Menjelajah antariksa dengan kecepatan tinggi mungkin saat ini hanya bisa kita saksikan lewat film fiksi ilmiah saja. Namun, dalam sebuah penelitian seorang ahli astrofisika Eric Davis mengatakan bahwa ada potensi bagi umat manusia untuk dapat menjelajahi luasnya ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Penelitian bernama FTL atau Faster Than Light dari Eric Davis ini cukup meyakinkan, karena penelitiannya ini telah memenangkan penghargaan kertas terbaik 2013 dari American Institute of Aeronautics and Astronautics untuk nuklir dan propulsi penerbangan di masa depan. Eric Davis memanfaatkan model yang muncul dari teori string dan brane untuk pekerjaan fisika terapan dalam penelitian Faster Than Light atau RTL, warp drive, anti-gravity, dan mengekstraksi zero point energy. Dalam penelitiannya, Eric Davis memulai dengan pembahasan subjek perjalanan melalui lubang cacing atau wormhole dan menawarkan wawasan tentang kepadatan energi negatif yang diperlukan untuk membuat sebuah lubang cacing yang besar dan cukup untuk memungkinkan lewatnya sinyal komunikasi, manusia, dan juga pesawat ruang angkasa. Sebenarnya masih ada beberapa penjelasan lain dari yang disampaikan Eric Davis. Namun yang paling menarik adalah penjelasan Eric Davis yang berjudul The Alcubierre Warp Drive in Higher Dimensional Spacetime, di mana ia bekerja sama dengan NASA dan juga Dr. Harold White untuk mempertimbangkan konsep FTL Warp Drive dalam model fisika brane teori. Secara konseptual, ia berpendapat bahwa ketika penggerak Alcubierre beroperasi, ia dapat menciptakan lipatan FTL di sekelilingnya sendiri dengan bergeser ke ruang dan waktu berdimensi lebih tinggi dan menawarkan serangkaian kemungkinan propulsi masa depan yang sangat-sangat menarik. Hal cukup rumit ya untuk dapat langsung dipahami. Namun, sebelum kita lanjutkan, kalian harus tahu dulu mengenai kecepatan yang lebih cepat dari cahaya atau warp drive ini. Menurut teori relativitas Albert Einstein, sebuah benda bermassa tidak akan dapat melaju secepat atau lebih cepat dari kecepatan cahaya. Namun, beberapa ilmuwan percaya bahwa celah dalam teori ini suatu hari nanti akan memungkinkan manusia dapat melakukan perjalanan beberapa tahun cahaya dalam hitungan hari saja. Ya, sebab dalam teori FTL atau Faster Than Light, bukan hanya pesawat antariksa saja yang bergerak, namun ruang angkasa itu sendiri juga bergerak. Dengan mendistorsi ruang di sekitar pesawat itu, akan membuat pesawat dapat melesat bahkan lebih cepat dari cahaya, dan dalam teori ini, tidak sama sekali melanggar aturan teori relativitas Albert Einstein. Kemudian, pertanyaan penting dalam pembahasan ini adalah mengenai bagaimana menciptakan distorsi ruang dan waktu yang dapat memungkinkan kapal bergerak lebih cepat dari cahaya. Berdasarkan eksperimen terdahulu yang sudah dilakukan, tampaknya mengkonfirmasi bahwasannya menghasilkan jumlah yang ditargetkan dari apa yang disebut energi negatif, maka juga akan mencapai efek yang diinginkan. Menurut teori kuantum, ruang hampa di luar sana penuh dengan fluktuasi elektromagnetik, dan mendistorsi fluktuasi ini maka dapat menciptakan energi negatif. Kurang lebih itu adalah bagaimana untuk mendistorsi ruang dan waktu. Rumit kan? Sebenarnya sih lebih rumit saya ya, waktu memahami dan menyusun skrip video ini. Asli, pusing banget.
Jikalau di masa depan teknologi dengan konsep luar biasa yang sudah kita paparkan tadi benar-benar dapat terrealisasi, maka untuk menjelajahi alam semesta yang luas ini bukan hal yang mustahil lagi. Konsep dan teori warp drive ini juga sama seperti proses pengembangan sebuah pesawat antar bintang IXS Enterprise yang masih menjadi konsep pesawat penjelajah dengan kecepatan warp di masa depan. Dengan pesawat tersebut, kelak manusia akan dapat melakukan penjelajahan antar bintang dengan sangat-sangat mudah. Semisal saja dengan mencapai bintang terdekat dari matahari atau Alpha Centauri. Jika menggunakan teknologi saat ini memerlukan waktu hingga puluhan ribu tahun, maka dengan pesawat IXS Enterprise hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja. Sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Kemudian, mengenai proyek tersebut, untuk saat ini masih dikerjakan oleh para ilmuwan dengan berbagai disiplin ilmu di Amerika. Semua proyek masih sebatas ada di atas kertas hipotesa, teori, desain, dan rancangan teknis. Diperkirakan prototipe dari pesawat super ini kemungkinan dapat dilihat manusia 1 abad mendatang, jadi masih membutuhkan banyak waktu lagi untuk mengembangkan proyek luar biasa ini. Inti dari penelitian dan yang juga didukung oleh teori ilmiah ini menunjukkan bahwa perjalanan yang lebih cepat dari cahaya adalah kemungkinan yang nyata dan bukan sebuah hal yang mustahil. Masih ada banyak langkah selanjutnya yang akan mendorong bidang ini menuju prototipe teknik dan tes praktis lainnya, dan langkah itu termasuk membuat simulasi komputer untuk memodelkan struktur dan efek lengkungan ruang angkasa. Selain itu, penelitian lebih lanjut pastinya juga diperlukan untuk menentukan apakah ada metode praktis lainnya untuk mencapai efek yang sama. Untuk kalian ketahui saja, planet bumi kita saat ini sudah banyak sekali mengalami bencana alam dan luar angkasa serta bencana ekologis, sehingga diperkirakan kehidupan kedepannya terlalu rapuh. Di samping itu, untuk saat ini, seluruh planet yang ada di tata surya selain bumi tidak terlalu ramah bagi kehidupan manusia. Jadi, kedepannya tentu kita perlu untuk dapat menjelajahi planet luar tata surya untuk mencari rumah baru. Ini semua bukanlah sebuah hal gila, namun sebenarnya adalah bagian dari pertumbuhan dan evolusi umat manusia, khususnya perkembangan teknologi penjelajahan antariksa. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru mengenai dunia antariksa plus hiburan buat kalian semua. Kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia antariksa yang akan kita sampaikan, so jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.